Halo, halo, semangat pagi, selamat pagi. Menjumpai kembali sahabat-sahabat seller di grup di YouTube dimanapun juga. Bagaimana kualitas audionya? Kali ini saya akan coba share tentang produk knowledge atau pemahaman terhadap satu produk untuk kemudian dikembangkan menjadi konten-konten penawaran, konten offer penawaran. Mana kita panggilkan dulu. Ini ya. Oke, sudah masuk. Teksnya sudah bisa bergerak. Yang sempat nyimak boleh dimonitor dulu, takutnya suaranya hilang. Karena kalau live begini sangat berisiko tinggi dengan error teknis. Tiba-tiba saja saya lagi ngebablam-blam begini terus suaranya hilang, itu tidak diharapkan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Langkah pertama yang jauh-jauh hari harus kita persiapkan sebelum kita menulis sebuah konten, baik itu judul, gambar produk, deskripsi produk, hashtag produk, dan bahasa penawaran. Kalau bukan di Shopee itu namanya copywritingnya, hypnosellingnya, soft selling atau hard selling yang kita pakai itu nanti harus sudah kita rencanakan. Dan pembentukan konten-konten itu semua harus berdasarkan pemahaman kita terhadap satu produk yang akan kita jual. Kalau kita mau jual sesuatu terus produknya sendiri belum kita tahu, belum kita kuasai apa manfaatnya, bentuknya seperti apa, harganya dijual berapa, keuntungannya berapa, stoknya bagaimana, itu nanti dikhawatirkan akan menjadi kendala ketika kita dalam fase selanjutnya, yaitu memahami dan melayani customer. Itulah kenapa saya selalu menyarankan, kalaupun teman-teman sebagai seorang dropshipper masih belum punya produk yang banyak, minimal harus punya sampelnya ya. Kita datangkan dari supplier itu satu contoh realnya, biar kita ada wawasan yang mendalam untuk memahami produk tersebut. Dan itu yang saya kembangkan dan saya lakukan, karena produk yang saya jual itu kan banyak banget. Nah, kalau banyak, sesekali saya juga datangkan produknya gitu ya, untuk keperluan pertama produk itu, yang kedua untuk pembuatan konten. Kita kan perlu real pitch ya, real video, tutorialnya, cara pakainya gimana. Nah, itu harus satu poin plus yang kita dapatkan ketika kita mempunyai produknya di tangan gitu, pernah memegang produknya. Oke. Dan ketika dropship pun, saya dulu kan dropship juga ya sebelum jadi seperti sekarang itu.
sekarang udah punya agensi sendiri, alhamdulillah, dan sudah tergabung di satu brand yang cukup familiar. Nah, itu saya lakukan ya, kalau saya mau jual baju, mau jual apapun, saya datangkan sampelnya satu. Untuk pertama, memahami produknya, oh produknya ini seperti ini, bahannya ini. Yang kedua juga untuk keperluan konten, dan ketiga tentunya untuk di riset dan dikembangkan menjadi konten ya. Oke. Nah, seperti ini salah satu produk yang saya jual ini kan ini dia. Ini tuh saya datangkan untuk tujuan-tujuan yang saya sharing tadi. Kalaupun saya bukan seorang cewek dan saya tidak pernah pakai lipstick, gitu, tapi minimal saya tahu bentuk lipstiknya seperti apa gitu. Nah, kalaupun saya tidak pernah pakai clean and glow, tidak pernah pakai krim wajah glowing, nah minimal saya tahu ini bahannya ini aman atau enggak gitu. Kalaupun nggak mau dipakai sendiri ya pakailah anak tetangga gitu, dicemongin suruh pakai lipstick. Nah, itu pertama ya, untuk mengetahui produknya langsung gitu, real ya, real produknya itu seperti apa. Nah, yang kedua juga untuk pembuatan konten, karena si Google, si YouTube, si Facebook, untuk konten-konten hasil dari copy paste itu sangat tidak disarankan, sangat tidak baik dan sangat tidak ramah untuk mesin pencari. Makanya ketika saya punya produknya ini, misalkan satu produk ini, nanti saya kembangkan menjadi sebuah konten foto, konten video, konten jepret-jepret, 100 kali jepretan pun kita pakai untuk bahan jualan, tidak ada yang ngetem copyright, ya, itu gambar saya kamu comot gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau bikin konten itu sebaiknya konten sendiri dikreasikan, dibikin sedemikian rupa dan punya karakter, punya ciri khas. Kita juga mendalami produknya, kita juga memahami secara teknisnya, dan juga kita kalau perlu coba dulu gitu, supaya di produknya ini benar-benar bagus, ataukah produknya kaleng-kaleng itu. Kalau kita jual kan, kalau kita sendiri tidak yakin dengan produknya itu tidak diharapkannya. Kita hanya menjual produk-produk yang menurut kita terbaik, itu sebaiknya. Dan sering kejadian, pengalaman saya dulu juga begitu, kalau menjual produk yang tidak pernah dicoba dulu itu seperti itu. Oh, ini kenapa jadinya begini, nih jahitannya begini, ini kok bahannya tidak sesuai dengan gambar. Atau ketika kita ngiklan ada yang chat ya, kakak boleh minta dong real pitch-nya, gitu kan. Nyesek banget kalau kita nggak punya stok. Tuh, jadi ada banyak kelebihan ketika kita punya salah satu sampel produknya gitu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu produk, manfaat, dan lain sebagainya, keuntungannya juga sudah kita pahami, kita kan lebih semangat untuk memperjuangkannya gitu. Nah, ini produknya seperti apa dan keuntungannya dapat berapa, baru kita kembangkan menjadi sebuah konten yang berangkat dari hasil riset. Oke. Selanjutnya setelah kita, ini adalah rangkaian nyambung dari video yang kemarin ya. Kemarin kan saya sempat share tentang cara
riset ya, riset kata kunci di kemarin tuh di keyword tool ya, di keyword tool. Terus kalau yang lain-lainnya juga ada di Google Trend, di Fabersaga dan seterusnya. Nah, lalu sekarang saya akan share juga tujuannya untuk apa saja gitu. Kita catat ya di satu file Excel rangkaian kata kunci yang kita riset itu, kita kumpulkan filenya dalam file Excel dan kita simpan rapi. Kemudian kita kembangkan menjadi pertama konten untuk fanpage ya. Halaman Facebook itu sangat powerful untuk kita jadikan bahan traffic tandingan gitu. Bukan tandingan ya, maksudnya pelengkap gitu, bukan tandingan. Jika di Shopee kita beriklan mungkin sesekali kan tidak beriklan terus, mungkin ada keterbatasan dari dana atau apa gitu. Misalnya satu waktu iklan kita di Shopee terhenti. Ketika kita punya backup data cadangan dari sumber-sumber lain, maka itu kevakuman traffic itu bisa diminimalisir gitu. Oke. Sama fanpage ya, silahkan teman-teman buat halaman Facebook. Nanti detail teknisnya ada saya bikinkan video tersendiri cara membuat fanpage yang sesuai keyword gitu kan, tetap keywordnya yang basicnya dari keyword itu. Lalu yang kedua bikin juga channel YouTube itu bagus berdasarkan kata kunci juga, itu basicnya. Yang ketiga juga bikin blog ya, blog gratisan di Blogspot atau di WordPress bisa. Yang ketiga atau yang keempat ya, bikin artikel-artikel gambar di Pinterest, itu juga bagus ya, Pinterest. Yang selanjutnya yang kelima bikin Instagram. Sudah 5 aja itu cukup untuk mendongkrak traffic, asalkan yang 5 itu kita telateni secara konsisten tiap hari. Ini silakan, ini juga saya kasih tugas untuk jadikan semacam PR ya buat teman-teman yang pernah ikut istilahnya private ke saya, dan saya share di sini aja biar teman-teman yang lain yang baru mengikuti saya di grup atau dimanapun nanti ketemu video ini sama kebagian semua gitu maksudnya. Jadi saya tidak dalam hal yang privat ya, sebatas ketika ada masalah dari apa yang saya share itu, maka kalau yang privat mungkin bisa berkonsultasi lebih intens aja gitu ya. Materi memang semua sama ya, saya tidak beda-bedakan antara yang privat sama yang free. Maksudnya yang mau konten saya gitu, baik di YouTube, di Facebook atau dimanapun gitu. Arahnya ke sana ya, kita kenapa harus riset kata kunci, kemudian kita simpan, kemudian nanti kita kembangkan, itu ke arahnya ke sana. Kenapa harus halaman Facebook dulu satu ya? Kita bikinnya satu halaman Facebook karena kelebihan dari halaman Facebook itu bisa berinteraksi ke lebih banyak orang, tidak terbatas di 5.000 pertemanan kayak Facebook biasa. Yang kedua, Facebook halaman itu bisa ditarget sesuai niche yang akan kita kembangkan. Kalau kita mau ngembangin produk kecantikan, ya, perawatan tubuh, maka kita bisa target orang-orang yang hanya menyukai produk-produk kecantikan itu gitu nantinya ya.
Itu kita arahkan segmentasi berdasarkan interaksi dan konten yang kita bikin. Kalau kita mau ngarahin ke ibu-ibu yang terus masak gitu ya, suka masak, maka kita bikin konten-konten resep, arahkannya ke ibu-ibu yang suka masakan dari interest di Facebook itu. Atau kita berinteraksi ke halaman-halaman lain yang membahas masakan, atau ke grup-grup lain yang membahas masakan dan berinteraksinya sebagai halaman, bukan sebagai Facebook profile kita. Ini juga sangat powerful ya. Saya setelah membuktikan, saya bikin fanpage tentang resep masakan dan followernya sampai saat ini terus bertambah terus. Walaupun saya sudah tidak konsisten lagi upload konten tentang resep-resep gitu. Nah, kalau masalah konten kita kan bisa sesuaikan ya. Kalau kita ngambil dari sumber lain ya kita cantumkan sumber dari konten tersebut. Kita hanya sebatas istilahnya sebagai referensi, ngasih referensi gitu. Nah, kalau misalnya di YouTube ada konten masakan yang bagus gitu, kita review videonya itu, kita kasih ulasan dan ini sumber resminya dari sini gitu, silahkan. Jangan kopas punya orang ya, tetap kita beretika dan memegang kepada konten milik orang lain gitu, maksudnya pada aturan gitu. Kalau konten orang lain ya disebutkan dari sumbernya gitu, jangan klaim punya kita. Walaupun sebatas kita itu sebagai informan gitu, sebagai penginformasi satu nice ya, yang satu informasi katakanlah ya, dan di share ke banyak orang, dirangkum, ditampung di suatu tempat, itu tidak terlalu menjadi masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya tentu mau ngomongin tentang konten resep masakan dan resep masakannya memang bukan punya kita sendiri, tapi kita tampung di satu tempat dari berbagai sumber. Nanti orang-orang kan lebih mudah untuk membacanya di situ. Kalau video lebih mudah menontonnya di satu tempat, tidak harus nyari kemana-mana lagi. Dan di fanpage sendiri itu tidak ada batasan sampai berapa followers yang nanti kita kembangkan. Oke ya, itu jadi satu, kita bikin halaman Facebook ini terkait masalah ini. Saya pernah coba dulu bikin satu video di channel saya yang cara bikin halaman Facebook, dan itu juga ketika kedepannya teman-teman mau beriklan di Facebook itu kan no battery, please charge. Salah satu syaratnya harus mempunyai halaman Facebook itu sebagai penerbit iklan. Nah itu ya. Oke, jadi pelan-pelan kita kembangkan fanpage. Oke, saya coba buka apa ya di sini fanpage saya. Yang kedua, please charge. Waduh, ngareruas wae, kenaan dia tah. Baterainya lemah. Ya udah, mati saja, matikan saja dulu. Yang kedua, kelebihannya itu, kedua apa ketiga ya? Ketiga lah. Tiga, si fanpage itu bisa dibikin postingan terschedule gitu, terjadwal ya. Kalau kita misalnya sibuk dan tidak bisa ngelola fanpage setiap hari, kita bisa bikin satu postingan di satu waktu gitu, lalu kita jadwalkan untuk sebulan yang akan datang atau 2 minggu yang, maka secara otomatis
di si fanpage itu akan terupdate infonya setiap hari gitu. Dia info-infonya akan muncul setiap hari di waktu yang kita jadwalkan. Itu ya. Dan masih banyak lagi kelebihannya dari fanpage tersebut. Nanti pada sesi lain saya akan coba bahas lebih dalam tentang cara membuat fanpage yang berdasarkan olah data dari hasil riset. Mana ya? Kok saya jadi sendirian, kagak ada layarnya? Jadi sekarang saya nampilin yang alternatif ketiga aja ya. Ke-6 maksudnya, jadi itu yang 5 itu salah satunya yang free, itu kan gratis ya. Yang ke-6 kalau misalnya teman-teman sudah mau mengalokasikan sedikit anggaran untuk mempunyai tempat tersendiri, itu kita bisa mencoba memulai membuat toko online sendiri. Yang saya share kemarin itu kan bikin toko online yang mudah, salah satunya di Berdu ya. Saya coba panggilkan si Berdunya. Natural. Nah, dari beberapa tadi yang saya sebutkan ya, ini juga bisa di combine nantinya. Ketika kedepannya kita mempunyai toko online sendiri gitu, mempunyai tempat tersendiri yang kita istilahnya berbayar gitu, tidak yang gratisan lagi, maka si ini itu bisa ditaruh di sumber-sumber tadi gitu kan, di halaman Facebook, di YouTube, dimanapun kita taruh linknya sebagai bahan traffic. Kalau misalnya kita nanti bisa ngembangin fanpage-nya sampai puluhan ribu followers, lalu kita taruh linknya, orang mau transaksi misalnya bisa lebih mudah dan lebih mandiri gitu. Kita bisa COD dengan punya kita sendiri gitu, tidak bergantung ke Shopee. Nah, inilah dashboard ya dari dapurnya toko online kita seperti ini. Ada page view-nya, sudah berapa orang yang melihat. Nah, ini page view-nya ada 31, ini padahal baru beberapa hari saya bayar ini si Berdu. Dan belum diiklankan sama sekali. Nah, ini di sini kan untuk testing produk yang ada hubungannya dengan pertanian itu bisa dilihat penggemarnya itu di daerah Sulawesi ya, itu juga Sulawesi Tenggara apa gimana ya. Jadi produk-produk yang saya upload ke toko saya ini banyak ditemukannya dari pencarian orang di daerah ini gitu, ada Sulawesi ini kan ya. Kedua di sini di daerah Jawa juga ini, Jawa bagian mana. Nah, ini untuk mengukur campaign atau promosi kita gitu ya. Karena kalau kita promosi tanpa punya tolak ukur itu kurang bagus juga. Kalau kita misalnya promosi secara gratisan terus tanpa ada alat untuk mengukur promosi tersebut, itu juga
kurang disarankan. Tetap pada akhirnya kita harus melek ke teknologi yang lebih canggih lagi untuk bisa mengukur kualitas promosi kita. Ini ya, orang berkunjung ke toko online kita itu dari mana aja nih, dari other ya, dari banyak perangkat, tidak teridentifikasi gitu perangkatnya. Yang kedua dari generic smartphone, dari iPhone 1 tuh. Ini dari kalau berdasarkan browsernya dari browser Chrome, dari other, dari Chrome, dari Safari. Berarti sudah ada pengunjung website saya yang dari iOS, Safari, ya, dari Apple, dari iPhone katakan. Nah, kalau sudah banyak dikunjungi oleh pengguna iPhone, itu berarti kita sudah memasuki kelas high ya, levelnya kelas tinggi. Itu salah satu teknik juga untuk promosi ya. Ketika kita menyasar segmentasi orang-orang yang hanya memakai iPhone, itu berarti kita sudah masuk ke wow. Oh, ini ada 3 sih stok ya, ini stoknya. Kita juga bisa nge-blast email ini sebagai email marketing dari sini. Ini yang toko ini hanya yang 75.000 per bulan. Dan domainnya juga masih nebeng di dia yang gratisannya ini. natural.berdu.pw. Nah, ketika sudah ke depannya maju, udah bagus, kita kembangkan lagi menjadi domain sendiri, bisa beli .com-nya atau .id-nya. Untuk produknya ini masih sedikit juga. Nanti kalau mau ditambahin ini kan gampang dari sini tuh. Baik produk sendiri, produk dari supplier juga bisa ini kan. Misalnya saya mau nambahin produknya dari Lakoko. Yang kebetulan kemarin belum sempat ya cara menambahinnya. Ini dia official resminya si Lakoko tuh, produk-produk kosmetiknya. Ini kita arahkan ke kursor ke sini ya. Lalu kita klik kanan dan copy link address. Kita kembali ke produk, kita impor Shopee, kita paste di sini, impor. Maka ini sudah terimpor. Oh belum ya, satu langkah lagi, import, kembali kita cek di sini. Nah, ini dia. Kita lihat dulu sebelum diedit tampilannya seperti apa. Sudah jadi ya. Hanya sekejap mata kita sudah punya produk toko online sendiri. Nah, ini dia. Nanti kalau ininya ada punya supplier, kita edit itu. Kita kesini lagi, lalu kita ke edit. Ini kalau judulnya mau ditambahin, boleh ditambahin. Misalnya si ini tuh fungsinya untuk apa gitu ya. Kita cari tahu dulu di deskripsi. Wow, ini mau produk horor, harus disensor ini harusnya. Tapi secara konten SEO-nya dia sudah dapat.
baru dapat ini aja. Kata kuncinya belum dapat yang tertarget gitu. Cuman ini karena produk horror mungkin udahlah seperti ini aja, tidak terlalu di up gitu, di blow up. Karena kalau untuk produk horror seperti ini di si Google juga sangat rentan terhadap banned. Kita editnya di harga aja. Harganya misalnya 300.000 nih harga coretnya. Kita misalnya mau bikin dari 399.000. Nah ini kebetulan si modalnya ini kan 200.000. Ini kita tulis modalnya 200.000 di sini untuk pembukuan. 200.000 di harga dealnya 300. Ini harga variasinya aja, ini untuk gimmick gitu. Ini stok, sini kita stok misalnya 12 gitu. Letak stoknya sudah oke. Nanti ketika ada orang yang berkurang, ada yang beli jadi berkurang gitu, sudah oke. Nah, berat pengirimannya kita isi di sini manual misalnya 200 gram. Nah ini kalau misalnya SEO nya mau diganti nih boleh. Ya harus menggunakan slug, udah yang tadi aja deh. Susah nulis slugnya, harus di sini nulisnya. Nanti secara otomatis tergenerate di sini dia jadi slug SEO. Ini judul halamannya kita tulis baru di sini. Lakoko misalnya, Lakoko, biar ada orang yang ngetik Lakoko di shop di web browser itu di Google ya. Indeks produk kita. Ini produk yang seperti ini untungnya kan 100.000 ini. Kalau diperjuangkan pun sudah cukup untuk biaya iklan ada gitu kan. Kalau yang 10.000, 20.000 masih terlalu minim. Itu kalau kasih iklannya oke. Sudah barusan lihat ya. Kita lihat yang terbaru, ini yang lama tadi ya. Atau yang lama aja kita refresh ya. Kita refresh, dia sudah. Nah itu dia. Ini harga coret, ini harga deal. Ini produknya sudah bisa di zoom in. Di zoom in, keren banget. Ini deskripsinya sudah, dan kita sudah punya satu bahan untuk ditawarkan dengan iklan dimanapun, termasuk dari sumber-sumber yang tadi saya sebutkan. Kalau kita misalnya punya satu produk ditawarkan di 5 tempat, termasuk nanti diarahkan ke Shopee, tentu itu akan lebih bagus daripada kita hanya mengandalkan satu sumber saja. Dan untuk nampungnya juga kita sediain tempat yang lebih keren lagi. Jika ada yang minta order COD ya kita sudah siap. Jika ada yang mau transfer langsung kita sudah siap. Ada yang minta bayar lewat Dana kita siap. Ada yang minta lewat Gojek, Gosen, apa namanya, GoPay. Kita GoPay udah siap. Jadi jangan ada alasan menolak keinginan customer dengan alasan kita belum siap. Itu tidak bagus ya dalam layanan. Maunya si konsumen harus sudah
punya. Bisa COD, bisa bayar via GoPay, bisa Dana, bisa OPPO, bisa apapun bisa. Karena itu salah satu pemicu penurunan angka sales ya, angka penjualan. Kalau kita menolak COD, itu juga bisa menjadi pemicu penurunan trafficnya. Nah, ini kita linknya ini jadinya kan kita copy link ini lalu kita paste kita copy Ctrl O ya, udah Ctrl O, Ctrl C, lalu kita sebar ke sumber-sumber traffic kita. Kalau teman-teman yang mau ngetes kecepatan si website ini, boleh saya sertakan di komen Facebook atau di deskripsi ini ya. Saya edit deskripsi ini dan saya paste ini. Silahkan tes di kecepatan Cyberdo itu seperti apa. Kalau oke, silahkan pada bersiap-siap untuk satu waktu Neng Shopee harus ditinggalkan gitu. Karena kalau dia galak, kita galakin, udah tinggalin aja. Kalau mau bertahan ya harus solusinya menjual produk dengan keuntungan yang tinggi ya. Keuntungannya 100.000 minimal lah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah nyimak. Kalau ada pertanyaan tentang tayangan ini, silahkan di komen aja dimanapun video ini nanti muncul. Karena sesekali juga video dari live ini saya edit ulang dan saya share juga ke YouTube ya. Jadi lebih mempermudah lagi untuk teman-teman yang mau nyimak itu. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.